26 itu materinya khusus untuk jamaah umroh saja. Kalau haji tentu lebih daripada itu. Bu Bapak yang muliakan Allah, sehat saja Bapak ya? Alhamdulillah, sehat itu yang penting. Kalau tak sehat banyak anak piti nak sampai ke mana-mana wajib mati. Banyak orang kaya di kampung saya, banyak orang kaya itu ada, banyak tidak tapi ada, tapi tak bisa makan nasi dan gulai Pak. Dia bisa hanya makan kentang. 3 tahun berturut-turut makan kentang, tahun keempat kentang itu makan dia lagi. Kenapa Ustaz? Dan tinggal dunia. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, nikmat yang luar biasa adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan diiringi dengan iman yang kuat kepada Allah. Takbir, Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. La syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak yang saya hormati, Ananda izin ya Pak Ibu duduk di sini karena waktu kita agak panjang sedikit. Pembahasan ini sampai tuntas dari Sabtu ke Sabtu tentang materi yang 2 ini. Ini biasanya satu materi, tapi karena ini berhubungan tentang toharoh, maka dia bergabung antara wudhu dengan tayamum, dan ini sangat wajib kita pelajari. Dan izin tuan-tuan guru saya, ustaz-ustaz saya, jika nanti keliru dan salah dalam pemahaman, mohon nanti kita rumbuk bersama untuk penjelasan kajian-kajian pada pagi hari ini. Baik, kita mulai acara ini dengan baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita bahas kajiannya adalah wudhu. Ini hamzah. Kalau tulisannya biasa wudhu. Kayaknya bahasa wudhu ini tak asing lagi bagi kita, Bapak. Tak asing lagi. Jadi kami dengan Pak Wabung Auliar, maka berbeda nih sesinya ini. Kalau dulu kita nyampaikan materi jujur saja ya saya belum lagi pakai notebook, buku catatan kecil. Tapi sekarang ini kami tak mau sia-sia lagi. Kenapa? Karena tadi saya tengok ada slogan kita Minang kayaknya. Dapat pagi habis potang. Itu aku pas akan ke Siko tadi berbelok di arengka sebelah kanan tuh, pas di buku aku baju kaos dapat pagi habis potang. Apa kayak habis sore bahasa Indonesia ya. Kita bahasa Minang aja dulu. Jadi itu yang aku ragu. Sebetulnya bercerai itu kan sudah takdir, tapi bukan perpisahan yang kita takuti, tapi bercaranya tak lama. Jadi ini harus dikuasai dulu nampaknya. Silakan Ayunda, tempat masih lapang dari semua. Masih kita terima tamu-tamu kita yang lain, kita arahkan saja ke dalam ruangan ini sehingga kita ramai masih. Ini luar biasa nih masih ada. Silakan Pak, boleh ambil jadi catatan penting bagi kita semua. Sabtu depan dibawa lagi catatan. Ya, Sabtu depan biar kita nyambung dibawa. tulisannya. Sebab kalau Sabtu depan kita sediakan seperti ini juga, tentunya 26, 24 Insya Allah ya, tapi ini tempat tinggalnya nanti di apa ya, di dekat ke kepala kita sehingga kita ini pembahasan satu ini.
Jadi kita rujukannya sebetulnya duduk kita besok bukan seperti ini lagi. Akan direncanakan kita duduk seperti anak kuliah begitu. Kalaupun kuliah dulu berbeza dengan kuliah duduk sekarang ini, kita kan duduk apa namanya? Kalau di kafe duduk ngopi, tapi kita duduknya duduk baselo. Kalau baselo tergantung, kalau asam urat tinggi saya yakin tak tahan lama. Nanti dah nampaklah tanda-tanda jemaah itu, geser kanan, geser kiri, mundur ke belakang. Ini sudah nampak. Kalau menurut psikologi ilmunya tak bisa diperpanjang materi kalau sudah ada tanda-tanda. Tapi alhamdulillah baru pembukaan ini belum ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda langsung kita tutup ceramah. Selesai. Baik, kita lanjut wudu. Wudu kan biasa, tak ada yang dianehkan dari wudu ini. Tapi apa fungsinya? Membersihkan anggota tubuh tertentu dengan menggunakan air untuk mengangkat hadas. Jadi fungsinya adalah apa nih? Membersihkan. Dengan wudu ini pertama fungsinya dia bisa bersih. Ya. Dia bisa bersih, membersihkan sesuatu anggota tubuh kita ini wajib dia dibersihkan. Kalau tak dibersihkan, karena kita ini penuh dengan tainya semua. Di kepala kita ada tai kepala, turun ke mata, tai mata, turun ke hidung, tai hidung, turun ke telinga lagi, ke perut itu berapa? Sampai seluruh anggota badan ini penuh dengan itu yang kita semua. Maka kalaulah kita ini dilihat dari sisi makhluk yang lain, memang kita paling sempurna. Tapi kekurangan kita ini banyak betul, sangat banyak. Termasuklah tentang berwudu ini. Maka kita bersihkan anggota tubuh kita ini. Kita bersihkan anggota tubuh dari hadas dan najis. Jadi kalau sini fokusnya kepada najis saja. Ya, atau hadas dan najis. Ya hadas lah. Ya, kan dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa mestinya harus berwudu? Karena dengan berwudu ini, ya wajib berwudu. Kita wajib berwudu. Wajib. Satu wudu tadi membersihkan tubuh kita dari hadas. Membersihkan anggota tubuh kita dari hadas. Itu biasanya wudu membersihkan dengan air, karena kita masih berjumpa dengan air. Kalau tidak nanti dengan sesuatu yang bisa mengangkat hadas dan najis, namanya adalah istisma ya, itu namanya selain daripada istinja. Jadi wajib, apa yang wajib ketika berwudu ini dia jadi hukum wajib, berarti barulah bisa kita menuju sholat. Baru kita bisa menuju sholat. Kemudian menuju tawaf. Nah, ini kajian kita itu nih. Baru bisa kita dengan wajibnya berwudu tadi, baru bisa kita menggunakan ibadah sholat. Baru yang ketiga bisa kita menyentuh dan menggenggam mushaf Al-Quran. Menyentuh atau menggenggam Al-Quran. Di sini baru datang wajibnya. Kenapa mesti berwudu? Karena kita menuju sholat. Kenapa kita mesti berwudu? Karena kita akan menunaikan tawaf dan sa'i. Kenapa mesti kita berwudu? Karena kita akan menyentuh dan memegang mushaf atau Al-Quran. Dalil semuanya ada. Ini dalilnya Quran surah kelima ayat 6. Surah 5 ayat 6, bahwa wajibnya berwudu karena di situ ada perintah sholat, maka wajib kita berwudu, bukan sunnah lagi. Kalau sunnah daripada berwudu nanti kita lihat di bab-bab berikutnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Karena ayat ini berhubung dengan rukun-rukun wudu nanti. Ayat ini berhubung dengan rukun-rukun wudu. Quran surah 5 Al-Maidah
ayat yang ke-6 ini menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu di situ. Rukun-rukun wudhunya. Ini dalam ayat Quran. Idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wa amsahu bi wujuhikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu nanti rukun-rukun wudhu. Karena yang tertuju dari wudhu itu apa rukun-rukunnya, itu yang akan kita bahas setelah pemahaman ini. Kenapa meski harus dituntut berwudhu? Karena dengan berwudhu menjadi hukumnya wajib. Kenapa meski harus wajib? Kalau tidak berwudhu maka tidak sah sholat. Kalau tidak berwudhu maka tidak sah tawaf. Kalau tidak berwudhu maka tidak sah menyentuh atau menggenggam Al-Quran. Dalil semuanya ada. Ini dalam hadis tawaf ini, dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Rasul bersabda kepada Aisyah, janganlah engkau Aisyah tawaf di Baitullah sampai engkau bersuci. Hadis Bukhari, hadis Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim. Ada agak jelas tulisannya belakang. Anggapnya jelas itu. Ada perlu kacamata? Saya nggak bawa kacamata dulu. Saya pakai kacamata ion tuh. Ketika awak ngantuk ada tenaga bikinnya. Promosi semalam tuh 10 tahun limitnya katanya. Nah, ini hebat juga itu. Itu kacamata ion. Harganya mahal juga Pak. Sholat wajib dengan berwudu. Tawaf, kata Nabi kepada Aisyah, janganlah kamu melakukan atau mengakhiri ibadah tawaf itu sehingga kamu dalam keadaan bersuci. Tujuannya adalah yaitu berwudu. Inilah 1 poin. Wudu adalah membersihkan anggota tubuh kita dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, itu wajibnya berwudu. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sunnahnya kira-kira apa ini? Tadi ini wajibnya, kalau sunnahnya dengan berwudu tapi sunnah dia, bukan wajib. Termasuk dia berzikir, itu sunnah. Dia berzikir, berdoa, kemudian tidur, musuh jenazah itu disunahkan itu. Berzikir, kemudian doa, kemudian tidur, kemudian baca Quran dan otomatis itu. Baca Quran, kemudian bawa jenazah. Kemudian mandi besar disunahkan berwudu dulu. Mandi janabah, zikir, doa, tidur, baca Quran, kemudian bawa jenazah, kemudian mandi janabah. Ini sunnah kita berwudu. Dia tak wajib, tapi sunnah kita berwudu. Dengan berwudu itu akan lebih berkah apa yang kita lakukan. Dengan berwudu zikir kita lebih afdal. Dengan berwudu doa kita lebih mustajab. Dengan berwudu tidur kita lebih terlindungi. Dengan berwudu baca Al-Quran kita semakin wow pahalanya. Dengan berwudu kita membawa jenazah dapat pahala yang besar. Dengan berwudu kita mandi janabah, ini disunahkan. Sebelum mandinya setelah junub maka disunahkan berwudu lebih utama dahulu. Nah, ini dia tata cara yang sunnah dari berwudu. Tata cara yang wajib dari berwudu 3. Pertama menuju sholat, kedua melakukan tawaf, ketiga menggenggam atau memegang mushaf Al-Quran. Kira-kira Pak Ibu sampai sini udah bisa ditelan air minumnya, maksudnya dari saya minumnya. Silakan. Kita selama ini nggak begitu serius sekali, tapi kita mantapkan materi kita supaya terfokus. Agak sunyi nih, ikut dia paham atau dia tahu loh kayak dia paham nih Ibu.
Insyaallah. Alhamdulillah. Besok ini kita pakai bangku kuliah, tapi tunggu dulu prosesnya lah ya. Insyaallah lah. Tapi apakah mau di sini nanti tanda? Ah, ini kita tanda-tanya. Nah, jadi kalau merapat kayak gini tanda sehati kita semuanya kan, tanda sehati. Serasa sehati. Siapa lagi Ustaz Nadirman? Kalau duduk merapat kayak gini apa yang terasa gitu? Pertama sehati, kedua sepemahaman, yang ketiga setempat duduk tidak jelas gitu. Dan ada yang berpisah ini. Yang ketiga serekening ya, serekening, tapi duitnya beda-beda aja. Saya duduk kan dulu, karena ibu apa duduk kan, saya enak juga saya duduk. Oke baik, sunnahnya sini. Jadi nanti baru terasa zuhnya itu hikmah daripada berwudu. Ya tunggu kan. Baru terasa zuh itu kalau orang ngaji Al-Quran terasa zuhnya, tenang kita. Makanya paripurna Pekanbaru itu dibentuk oleh pemerintah setempat atau daerah wali kota ada imam paripurna. Karena latar belakangnya banyak jamaah di belakang yang resah. Imam di depan baru dapat ayat Quran panjang, so panjang-panjangnya di belakang. Imamnya panjang, jamaahnya resah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, Yasin. Apa kata jamaah? Ya Allah, Yasin kalau nggak silap dan wah. Ketika baca di EPSKN 83 ayat. Adalah membuat jamaah resah di belakang. Padahal imam itu dapatnya hanya 5 ayat Yasin baik. Nah, itulah. Tapi sangkaan jamaah di belakang sampai 83 ayat. Nah, itulah makanya ketika dibaca imam itu Fatihah, zuhnya terasa. Ketika kita lakukan wudu, setelah kita paham, kita belajar, terasa zuhnya. Bahkan kita tak mau melekangkan diri dari wudu. Itu rahasianya sebenarnya. Jadi di situ tekanan terakhir nanti ketika wudu kita lakukan. Sekarang ini sederhananya, wajibnya sunnah yang dapat. Tapi nanti, kalaulah Rasul bagaimana? Dia jaga wudunya dalam setiap saat. Ini yang paling hebat betul, ya. Meskipun dia dikategorikan sunnah ini, tapi menjaga wudu dalam setiap saat. Menjaga wudu dalam setiap saat. Itu yang akan kita biasakan. Sebelum turun dari rumah, wudu. Batal dia di perjalanan sampai ke tempat tujuan, cari kamar mandi, cari tempat berwudu. Itu luar biasa. Luar biasa. Jemaah yang dimuliakan Allah, memperbaharui wudu dalam setiap sholat. Dia nggak batal, tapi kita usahakan baru wudu kita dalam setiap sholat. Itu luar biasa, memperbaharui dalam setiap sholat. Memperbaharui wudu dalam setiap sholat. Insya Allah itu akan berkah. Itulah hebatnya dari tadi pengertiannya, kemudian wajib kita melakukan wudu karena apa, kemudian ketika dalam berwudu apa yang berkah kita lakukan sebanyak-banyaknya, kemudian langgengkan berwudu dalam setiap saat, kemudian selalu memperbarui wudu dalam setiap sholat. Itu baru dahsyat. Di Makkah Madinah itu yang akan kita lakukan setiap saat. Jadi tak ada kata terlambat untuk mendapatkan wudhu di sana. Ini. Jadi saya jujur kalau setelah mengetahui kajian ini, setelah dipelajari ini, maka saya usahakan itu kan bukan berarti mutlak. Saya usahakan memang berwudhu. Apalagi dalam kehidupan kita sekarang penuh tantangan ini, berwudhu itu obat yang paling hebat.
Karena sekarang ini banyak orang yang bermasalah dengan anak ada masalah, dengan suami ada masalah, dengan istri punya masalah, dengan budak tetangga punya masalah, dengan kantor kawan sekantor punya masalah. Maka judulnya mengatasi masalah tanpa masalah. Namanya setelah diantarkan mas antar ke sana, ambil balik bermasalah. Sudah lihat mengatasi masalah. Maka banyak orang minta mati sekarang. Saya beberapa jangan ada mengeluh. Tak ada yang dia syukuri, mengeluh semua. Akhirnya ada orang minta mati masuk kamar mandi minum mama lemon. Dia tak mati, tidak mati. Pekuliah muncul di Bali di Bawara tak mati. Itu asal. Yang kedua kawan tak dia minta mati, duduk sejenak secangkir kopi mati. Kopi sianida. Kata orang awak sianida. Dan sudah selesai kasus Jessica Prabowo ini. Saya mengerti. Banyak kasus baru. Orang yang tak minta mati, tapi dia mati dengan sebab secangkir kopi. Tapi bukan kopi dia itu ya. Kopi itu adalah minum sejuk dengan minum. Apalagi dia ahli sejuk itu. Sejuk kemuliaan minum kopi saja. Apa? Boleh. Kata sebentar pun ahli sini apa dia minum kopi lah mesti kurang ada. Baik, sebentar dulu. Saya lihat dari sekolah ini fokus dulu sampai ke ini ya, sampai ke baru ini saya foto ya, saya foto karena nanti akan dihapus nih. Ya, ini foto. Jangan tulisannya pakai yang kalau sudah oke Pak, kita hapus ya Pak ya. Jadi saya hapus ya, saya Anda Bapak, oke. Kita masuk ke poin kedua, apa keutamaannya berwudu. Jadi kan sudah paham, pengertiannya sudah, wajibnya sudah, kemudian sunnahnya sudah. Nah, baru kita apa keutamaan. Keutamaan ini kalau dilihat dalam kitab Fadil dulu, namanya fadilah berwudu. Kelebihan atau keutamaannya kita berwudu. Ini merupakan dari pondasi yang kedua. Pondasi yang pertama dari segi pengertian wajib serta sunnahnya. Lalu pondasi yang kedua apa keutamaannya. Makanya Rasul menganjurkan kita berwudu dalam setiap saat. Keutamaan yang pertama di keutamaan. Satu, keutamaan yang pertama mendatangkan kecintaan Allah. Mendatangkan kecintaan Allah. Kata bahasa cinta ini kan hukum. Quran surah kedua ayat 1, surah 2 ayat 222. Mendatangkan kecintaan Allah. Kalau sudah ada kata hub, tak ada lagi yang lain. Ibu bapak saya datang ke sini mencari cinta Allah kepada saya. Artinya apa? Tak ada lagi samping-sampingan, tak ada lagi prinsip-prinsipan, tak ada lagi pikir-pikiran, karena kita sudah curahkan perhatian kita kepada jalan yang Allah ridho. Satu di antara jalan itu adalah dengan berwudu. Berarti dengan wudu adakah orang yang cinta kepada saya? Bukan suami yang cinta kepada ibu dengan make up itu. Bukan suami yang dicintai dengan kegagahan suami. Tapi yang kita lakukan adalah Allah yang cinta kepada kita. Carilah. Sebab yang pertama itu wudulah. Allah cinta kepada kita. Jadi kalau sudah cinta bukan hanya sekedar kasih, tapi kasih berhubung dengan cinta, namun tak terpisahkan antara hati dan rasa.
Antara asap dengan api, ada asap, ada asap dengan api. Jadi kecintaan inilah yang akan kita cari. Bukan hanya berangkat haji dan umrah mencari cinta Allah, tapi dari wudhu sudah dapat kita cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini fondasinya adalah hati. Karena ditegaskan dalam Quran itu sangat jelas, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Berarti kalau taubat dikatakan taubat, berarti Allah cinta kepada hambanya yang selalu melazimkan istighfar dalam setiap saat. Selalu melazimkan, bukan hanya sekali, bukan hanya 3 kali, tapi selalu kita lazimkan istighfar. Ini berarti mendatangkan kecintaan Allah. Karena Allah panggil, Quran surah 6 ayat 8. Surah 66 surah At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah. Kita lipat banyak salah, kita banyak dosa. Salah dan dosa kita luar biasa dahsyat, luar biasa. Salah kita kepada Allah. Berapa kali sholat yang kita lalaikan padahal dia wajib. Berapa kali zakat kita tak keluarkan padahal haul dan nisabnya sudah sampai. Berapa kali orang mengadakan tangannya tapi harta tak mau kita keluarkan padahal dia ada. Berapa kali orang lain kita sakiti karena kita. Berapa kali orang menangis karena kita. Berapa kali anak tak makan karena kita mungkin malas bekerja. Semua salah kita dikumpulkan di sini. Maka Allah cinta kepada orang yang bertobat dari salah dan dosanya, dan Allah cinta orang yang berwudu dalam setiap saat. Inilah menimbulkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudu ini luar biasa dahsyatnya, menimbulkan cinta Allah kepada kita sebagai hamba. Yang pertama. Yang kedua, bonus yang kedua ini, kita diberikan cahaya pada hari kiamat. Pada hari kiamat kita dapat cahaya. Itu cahaya yang terkhusus kata Rasul. Diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari. Rasul bersabda, umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada anggota tubuhnya disebabkan dari wudhu. Maka siapa yang ingin melebihkan cahaya, lakukanlah wudhu dalam setiap saat. Jadi akan datang nanti segerombolan umatku, mereka penuh tubuhnya dengan cahaya, dan cahaya itu akan lebih dari kapasitas orang yang membawanya. Maka senantiasa akan berwudhu kata Rasul, hadis Bukhari Muslim. Maka ini penuh dengan cahaya. Artinya berbeda kita datang dengan mereka. Ada yang datang pakai kendaraan Honda, ada yang datang pakai Avanza, tapi orang berwudhu ini pakai apa dia datang? Fortuner? Cukup Fortuner? Oke, buruh langsung. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau Fortuner masih ada di sipok apanya? Pertama atau Pertalite? Pertama lah, Pertalite ngomong kali kandas semua ini. Jadi dapat cahaya. Ini artinya bahwa kita punya kelebihan dari orang yang tidak berwudhu, Otomatis itu Pak Ibu, kalau kita berwudhu dengan orang yang tak berwudhu sangat berbeda. Utama yang pertama cinta Allah, yang kedua adalah cahaya pada hari kiamat, dan cahaya itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah yang jamin Pak Ibu, saya yakin tak ada keraguan lagi apa-apa yang kita lakukan. Kemudian membersihkan dosa-dosa. Ketiga, membersihkan dosa-dosa. Bersih dosa-dosa kita. Wudu aja bisa membersihkan dosa. Tadi bertaubat cuci dosa kita. Kemudian wudu hilang dosa kita. Kira-kira jangan kasih peluang bagi dosa itu menghampiri kita. Jangankan masuk lagi, jangan kasih peluang. Apa? Kelilingilah diri kita dengan amalan-amalan yang wajib atau sunnah, sehingga tidak ada peluang bagi dosa mampir ke dalam jiwa kita. Nanti yang biasa dia diisi dari dalam,
dan dibentengi dari luar. Diisi dari dalam, dibentengi dari luar. Ini dia membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka apa kata Rasul dalam sebuah hadis Bukhari, siapa saja berwudu kemudian dia sempurna